Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selamat datang kembali di channel Yanuar Pahlevi. Kali ini kemarin kita ngobrol sama dua orang kuli pesawat, orang yang kerja di bengkel pesawat, yang bagian AD sama structure. Sekarang saya punya temen, ini beliau ahli yang sering banget teman-teman tonton kalau ada kecelakaan. Wah, lebay ya. Terlalu berlebihan. Ini namanya Mas Raga. Nama panjangmu siapa? Nama panjang saya adalah Raga Raditya Pramono, Gak usah grogi dong. tapi teman-teman tuh banyak panggil saya tuh Raga. Rogo. Dulu waktu kuliah saya sempat dipanggil Mas Boy. Mas Boy kok bisa? Nggak tahu. Oh, Mas Boy itu gimana? Mas Boy aja gitu. Mas Boy film itu. Lupus. Mungkin mereka anggap saya playboy. Oh iya, kelihatan sih tampangnya ya. Walaupun sebenarnya enggak. Beda saya ya. baik. Kalau wajah saya kan wajah anak baik gitu, nggak mungkin playboy lah. Nggak ada yang mau juga. Rambut gue jelek banget. Oke, nah Mas Raga ini dulu kuliah di mana? Kebetulan waktu itu saya kuliah di Universitas Ibu. Bukan kebetulan, memang disengaja karena saya lolos tasnya. Angkatan 2007. Tua ya kamu ya? Matang. Iya. Waktu itu Jurusan apa? saya ambil teknik elektro, konsentrasinya arus lemah dan kendali. Ya harusnya main instrumentasi ya. Mainnya Harus lemah. tidak terlalu Kontrol kan? sebenarnya sebelum menjadi instrumen. Kenapa ada alat itu? Iya. Rangkaiannya apa saja kita yang mikirin. Kalau instrumen kan iya. motornya sudah ada, steppernya sudah ada. Mau Tinggal dipakai di mana gitu ya? Kamu buat apa? Oh gitu ya. Kukira harus lemah kan? Enggak ya. Enggak sampai sejauh instrumentasi. Ya menarik sih. Elektro. Wah ini kalau yang nonton episode sama si Yudi pengen banget masuk elektro tapi dia gagal. Nah ini Mas Raga. Itu dia emang otaknya nggak nyampe. Sorry lo Yud. Ini sekarang Mas Raga ini di kantor saya, kan nggak boleh nyebut nama kantor. ID card kelihatan nggak ya? Enggak kelihatan. Diumpetin aja itu kelihatan dia. Diumpetin ID card. Jadi biasanya kan kita kalau ada kecelakaan pesawat, kayak terakhir kali apa sih kemarin? Lion ya? Yang fatal Max, ya? itu Lion sudah masuk super serius. Ya, itu super serius insiden. Emang ada bedanya Mas? Apakah memang ada pembagiannya gitu? Secara apa ya? Korban yang Okay. ditimbulkan. Kalau sudah menyangkut atau ada nyawa manusia yang melayang, itu biasanya disebut insiden. Accident ya. Tapi kalau masih belum, itu insiden. Tapi memang ada yang serius insiden. Oke. Berarti kalau kemarin yang Lion 737 Max itu, Boeing 737 Max itu masuknya ada accident. Karena kan accident hancur. Entah itu udah katastrofik atau katastrofik harusnya. katastrofik. Kan seluruhnya itu Seluruhnya tewas ya. Kita tetap berduka ya dengan kejadian itu, mudah-mudahan nggak ada lagi. Pesawat-pesawat yang dirawat di bengkel kami itu memang mantap, bisa terbang dan bisa mendarat. Itu yang terakhir, apalah penyebabnya, yang penting kejadian itu yang terakhir. Ya, mudah-mudahan itu yang terakhir lah. Nah Mas Raga ini sebenarnya kalau kebiasaan kan kalau ada kecelakaan terus di berita-berita tuh muncul istilah black box. Ya kan ada KNKT akan menyelam gitu ke danau atau ke laut tempat dia kecelakaannya itu, terus mencari black box. Nah Mas Raga ini orang yang di kantor saya salah satu orang dari tim yang memang kerjaannya itu apa istilahnya Mas? Download ya? Hal yang pertama dilakukan adalah download data. Habis itu baru dianalisis. Bisa cerita dulu nggak sih Mas sebenarnya black box itu apaan? Tapi sebelum masuk ke black box mungkin agak sedikit menjelaskan sebenarnya kita untuk di bengkel kita ini memang ada pembagiannya. Yang sering kita lakukan adalah untuk menangani hal-hal yang berbau abnormality dari sistem lah. Itu maksudnya gimana? Abnormality dari sistem? Jadi gini, memang banyak kejadian yang terjadi di pesawat. Itu ada sistem failure atau bahkan insiden maupun accident. Nah, ada batasan tertentu di mana bengkel atau operator atau yang punya pesawat itu
bisa langsung take over dari dari kejadian itu. Iya. Tapi ada batasan di mana itu langsung dihandle KNKT. Jadi Oke. negara kan punya sebuah lembaga Iya, Komisi KNKT. Nasional Oke. Transportasi. Oh, berarti memang terpisah ya? Jadi ada pembagian Oke. terhadap sebuah kejadian. Iya. Apakah itu masih boleh dihandle oleh airlines Oke. atau sudah KNKT langsung Langsung turun involve dan tangan. isolasi kejadian itu? Oke. Dan yang terakhir Max itu mestinya langsung KNKT. Mestinya langsung KNKT. bukan ranah operator lagi. Sudah bukan ranah operator. Oke. Lalu, pesawat itu kan terdiri dari banyak sistem. Iya. Setiap sistem itu di masa modern ini akan menghasilkan sebuah output yang disimpan di dalam sebuah memori. Nah, memori itu salah satunya adalah black box. Nah, kalau teman-teman lihat berita-berita kecelakaan di media, itu sering black box. Nah, sebenarnya black box itu ya pengejawantahan umum tentang sebuah device yang harapannya nanti bisa mengungkap apa yang sebetulnya terjadi di situ. Oh, berarti emang semua sistem dari pesawat, entah dia avionik, ya hidrolik masuk juga nggak sih? Hidrolik Masuk juga ya? Masuk juga. Hidrolik, engine, elektronik ya. Semua masuk ya? Masuk di situ. Masuk kerekam di FDS itu, Iya. termasuk fuel. Bukan FDS ya, FDR. Sorry, FDR ya, FDS. sama timnya. Maksudnya masuk ke black box itu ya? Nah, Oh. memang awalnya dulu awalnya si recorder itu ya warnanya hitam jadi black. Cuma iya? mungkin semakin ke belakang tuh anggapan black itu masih penuh misteri gitu. Masih penuh misteri. Jadi sesuatu itu ya ada di situ gitu. Ya cuman bingung juga kalau warnanya hitam beneran, Mas. Iya, Ya kan kalau lagi nyari dia di dasar laut gitu nggak kelihatan Nggak kelihatan. Dan kalau black box yang sekarang itu warnanya orange ya. Oranye dan ya keras kan, dia bahannya sangat keras, yang pesawat hancur aja dia bisa bertahan gitu. Memang si FDR atau CVR itu memang didesain untuk bisa menerima impact sekejam itu. Oke. Karena kejadian pada saat kecelakaan itu kejam. Iya, kejam ya. Mereka punya requirement untuk bisa Istilahnya bertahan kejam. ya. Masa saya harus nyebutkan ini harus bisa tahan api sebesar berapa derajat? Iya. Kira kejam aja lah, karena ini kan oke. viewer kita Jadi emang macam iya benar. Emang kemarin juga repotnya tuh nyari bahasa yang enak gitu buat disampaikan, karena kadang-kadang istilah orang sini kan orang kalau di luar belum tentu langsung ngerti kan. Kalau nggak kejam mungkin ekstrim lah ya. Ekstrim ya. Impact Ya gampangnya dari dibanting suhu. tuh nggak inilah. Ya. Jatuh kecepatan tinggi itu dia nggak hancur kan. Dan emang Karena tanggung jawab dia untuk bisa menyimpan ya apa yang terjadi di momen-momen terakhir. berarti termasuk juga tindakan pilot ketika di penerbangan itu, misalnya pilot itu mencet apa itu ke-record juga di Record black box. segala macam input dari si pilot ke pesawat, ke sistem pesawat terekam di situ. Berarti sebenarnya kalau kita ngulik data dari FDR, dari black box, sangat banyak yang bisa kita improve dong. Sangat banyak. Dan data dari black box itu ya raw atau data mentah. Salah satu produknya ya untuk menguak penyebab dari kejadian itu. Tapi data lainnya, karena kita sekarang ngomongnya sebagai bengkel nih ya. Bengkel. Kan banyak ada reliability, ada reliability apa sih? Keandalan ya. Keandalan aneh banget. Apa sih bahasa gampangnya ya reliability itu ya? Ya, keandalan. Handal. Oh, tingkat kehandalan gitu ya. Keandalan aneh banget. Terus mungkin buat bikin sebuah dashboard tentang maintenance berdasarkan historical data. Berarti emang masuknya predictive maintenance juga bisa. Sebenarnya sangat bisa. Ya. Karena tadi ya itu data dari FDR itu benar-benar raw. Kamu bisa buat produk apa aja berdasarkan raw data itu. Dan Mas Raga bisa ngebaca itu. Salah satunya ya. Mantap. Dulu saya bilang sama beliau untuk bikin sharing session di kantor. Terus beliau bikin, saya nggak datang. Wah. Saya nggak bisa datang waktu itu. Ada apa? Jadi Anda inisiatornya? Enggak. Enggak kan dulu bercanda doang. Cuman emang menarik sekali FDR tuh yang kalau memang sampai hidrolik ya masuk ke situ juga, berarti pressure juga masuk gitu kan, data pressure-nya masuk, cabin pressure, hydraulic pressure. Wih mantep. Dan itu memang benar-benar bisa kita lihat, karena dulu saya mikir kalau kita ada data fuel, pemakaian fuel gitu, misalkan jelas lah kalau lagi take off itu
itu kan dia power paling tinggi, thrust paling tinggi, sehingga ya pasti fuel konsumsi fuel paling tinggi kan, konsumsi fuel paling tinggi. Maksud saya itu dulu mikirnya sebenarnya dari data itu tuh bisa nggak sih kita olah gitu ya, kemudian kita buat device-nya supaya konsumsi fuel tuh nggak terlalu sebesar itu. Kan sebenarnya bisa tuh thrust-nya berapa, fuel terpakai berapa gitu. Apalagi sekarang kayaknya ada manufaktur, aku lupa tadi Boeing apa Airbus ya kemarin ngeluarin fuel monitoring sama apa gitu, apa namanya, fuelnya yang berubah gitu. Aku tapi lupa deh detailnya, gue baca di LinkedIn sih. Jadi kayak sebuah artikel di sana tuh kayak apa ya, kayak bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah, cuman kan rumitnya mikir kalau dibakar akan menghasilkan tenaga sebesar itu apa enggak sih? Sebenarnya kan dari FDR bisa dibaca. Dengan kebutuhan power sebesar A, apakah dua macam bahan bakar itu sama gitu menghabiskan volume yang sama atau enggak? Nah itu kalau lagi butuh data misalkan, Mas Raga tuh yang Mas Raga diminta lakukan biasanya sama airline apa aja tuh? Kami selalu dapat request ya untuk melakukan download, entah itu kepentingannya rutin kayak COV renewal gitu, atau melakukan investigasi. Nah, itu COV renewal tuh kayak perpanjang STNK. Iya, perpanjang STNK. Tapi kalau angkutan kayaknya enggak, analoginya tuh enggak cuma STNK, kayak kir ya, kayak kir. Kalau truk kayak pick up bis gitu kan. Izin inilah, izin jalan lah gitu. Izin jalan. Iya. Itu ngapain itu Mas biasanya? Jadi kalau kita ada request seperti itu, kita harus apa ya? Kita harus memastikan terjadi di pesawat registrasinya apa, flight number berapa, lalu tanggal berapa. Karena kan di dalam black box atau FDR itu banyak tuh Mas Yanuar. Jadi selama 25 jam itu si pesawat itu terbang berapa leg atau aktivitas apa yang dilakukan selama itu. Dan kalau misalkan 25 jam itu satu leg itu 3 jam, berarti kan ada banyak di situ. Makanya untuk melakukan evaluasi kalian harus tahu di flight number apa dan rutenya atau tapi flight numbernya juga masuk di data itu ya? Karena emang pilot waktu mau terbang dia nginput sih ya? Dia nginput di itu ya, MCDU ya, nginput rute, nginput flight number gitu-gitu kan. Pertama kita harus memastikan eventnya itu apa, di kapan terjadinya, flight number berapa, terus termasuk di dalamnya part number dari recordernya atau model part number dari recordernya, CFDR-nya. Karena beda part number itu akan bisa jadi beda kabel interface Bluetooth-nya. Gitu. Takutnya nih teman-teman, kalau sudah ke outstation ternyata salah, kan nggak bisa harus download. Balik lagi nggak bisa download, ya percuma. Jadi downloadnya si Mas Raga ini bukan cuma di Cengkareng, kadang-kadang dia tiba-tiba kirim ke Medan. Bahkan kemarin timnya siapa si Alvin ke UK ya, itu juga training bro. Training ya, kira itu download doang. Training ya. Ya kadang-kadang harus download kayak gitu. Ya begitu, di mana customer mendarat ya kita harus di mana saja. Kadang-kadang mendarat tuh di Papua. Ya kita harus ke sana. Kan nggak bisa Papuanya dibawa ke sini gitu. Ya bisa FDR dikirim sebenarnya. Iya, itu menarik ya. Tapi itu setelah download, data itu kemudian diolah. Itu biasanya yang paling apa ya? Paling primer banget dibutuhkan sama customer itu biasanya data apa? Biasanya yang diminta data customer itu karena untuk bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Biasanya mereka tuh minta dalam bentuk grafik. Karena grafik itu kan apa ya, lebih mudah kita lihat, kita lihat pola penerbangan itu gimana, bisa kelihatan. Padahal yang kamu baca bukan grafik kan? Padahal sebenarnya bukan grafik, tapi bukan grafik saja, tapi kita harus bisa merepresentasikan nilai dari tiap momennya itu. Misalkan itu susah kan sebenarnya, itu susah itu ya. Karena untuk memunculkan nilai itu kita harus mengawinkan dua jenis variabel lah antara raw data sama database atau data frame. Jadi begitu dicampur baru kamu bisa lihat altitude-nya berapa, ini bagus apa enggak gitu kan. Si landing gear-nya itu dia retract atau deploy, retract atau enggak kayak gitu. Bahkan retract deploy juga ini ada. Masuk FDR juga ya. Wah gila FDR-nya keren banget. Ya itu kalau kita apa ya, mengimajinasikan penerbangan itu, ya banget. Kita padahal nggak ikut penerbangan, tapi
kita bisa mengimajinasikan itu dari yaitu membaca FDR-nya itu. Bahkan berarti bener ya, misalkan kita bahkan itu sebenarnya data airspeed-nya ada, data ketinggian pesawat ada tiap menit sebenarnya kan, karena selama 25 jam itu kan dia record. Berarti emang sebenarnya satu penerbangan misalkan dia cuma 2 jam atau 3 jam, berarti emang beneran bisa kita buat simulasinya ya. Ada software yang dia punya fitur dari raw data itu bisa jadi simulasi. Ya, Berarti pesawat ada 3D. Ya, ada. Berarti sebenarnya tiap kecelakaan tuh teman-teman KNKT bisa membuat itu sebenarnya. Cuman emang nggak pernah dirilis sih ya. Memang kalau video itu nggak pernah dirilis. Cuman waktu itu kan kita beberapa kali sempat visit ke sana ya. Jadi kita dilihatkan bagaimana cara mereka melakukan investigasi. Nggak kalau udah levelnya KNKT nggak cuman data dari FDR aja, dia pasti akan minta data dari CCTV atau dari rekaman si tower ATC ya. Gitu. Mereka pasti mengumpulkan banyak sumber. Karena pesawat juga kan komunikasi sama darat lewat ATC. Yeah. Wah, ini menarik banget ya FDR. Dan aku tahu di luar itu kayaknya ada orang swasta yang memang menyediakan jasa membaca FDR itu. Nah, kamu pernah dengar nggak? Wah, sering ya. Bahkan manufaktur pesawat pun dia buka jasa itu. Curang ya manufaktur ya. Nah, itu dia. Monopoli bisnis gila ya. Salah satu yang paling nyebelin dulu saya itu tuh masalah ARC. Setiap komponen harus ada ARC-nya. Dan kalau saya ngeliatnya ya bener harus diuji supaya dia memang benda yang layak dipakai di pesawat. Cuman kalau makin kesini kok kayaknya jadi kayak bisnis gitu. Kalau mau bahkan orang lain nggak boleh bikin partnya, ya kan harus ini. Betul. Itu gila. Emang dunia pesawatnya emang dunia yang kompleks. Ya banyak uang berputar di situ. Karena ya itu salah satunya berkaitan sama otorisasi. Ya. Ini kita bahas kemarin yang sama Mas Yudi ini masalah otorisasi. Wah gila. Ya emang nyebelin sih ya. Mau nggak mau kita harus ikutin aturan itu. Iya sih, mau nggak mau harus ikutin. Nah emang lebih amannya seperti itu sih ya. Kan kadang-kadang memang sebuah komponen, bahkan FDR juga kan ada ARC-nya. Itu kan dia diuji dengan berbagai macam tes yang memang dipersyaratkan untuk sebuah komponen part atau apapun itu yang mau dipasang di pesawat. Sebagai standar bukan anggapan juga sih, sebagai standar ini layak terbang nih. Iya. Bahkan kadang-kadang karpet juga bukan ARC sih kalau karpet. Certificate of Conformance. Sebelumnya gue karpet aja di sertifikatin gitu ya. Karpet ya. Sama ada burn certificate memang kalau karpet anti api, ketahanan terhadap api. Itu mantap. Nah, Mas Raga nih udah berapa tahun ngerjain FDR? Dari tahun 2013 sampai 2013 sampai sekarang 7 tahun pegang FDR. Kayak udah inilah ya. Begitu ngelihat data masuk saya ini mah ini. Ya sudah, karena lama sudah biasa. Cuman tetap kalau misalkan ada insiden yang harus segera berangkat itu bahkan kita belum sempat pulang dulu. Itu sebenarnya berat itu Mas. Beratnya kan berat pribadi ya. Berat pribadi, tapi tanggung jawab kan harus tetap dijalankan. Ya, memang kadang-kadang Mas Raga ini sore-sore bukannya pulang, dia malah bawa apa tuh koper orange gitu, bawa koper gitu ya. Tapi dijemput kemana-mana ya. Kita minta jemput lah. Kasihan gitu. Diantar mobil kantor sebagainya. Saya mana pernah diantar mobil kantor. Karena kita bawa alat. Iya, kalau kita katakanlah naik taksi online lah, itu kan nggak. Iya, khawatirnya itu, dan mungkin itu bukan transportasi yang proper ya. Iya, betul. Kalau dari perusahaan kan pasti proper untuk. Ini Mas Raga emang suka gitu, dia sore-sore bawa koper gitu. Tiba-tiba pamit ya, berangkat dulu ya. Mau kemana lu Mas? Kemana sekarang? Jam 4 sore pamit mau kemana? Ke Ambon. Mau ke Ambon. Tuh ke Ambon. Cuma jam 4 sore dipanggil ke Ambon tuh ya asik sih. Itu memang something. Tapi ada sisi asiknya ya. Ada sisi asik. Jadi kita jalan ke sana, jalan ke sini. Kita jadi tahu teman-teman kita yang di outstation. Yes. Mereka sangat friendly sekali kalau ada teman-teman di Singkaring. Dan perlu diingat, enjoy sekali kalau dinas ke kota-kota kecil gitu. Iya. Kamu harus coba. Aku nggak ada project sebenarnya. Ya, adakanlah itu. Buatlah project itu yang haruskan kita gitu. Unit saya nggak kesana unit saya. tapi menarik FDR nih kayak apa ya? Ya kunci juga sih ya, dalam dunia penerbangan. Salah satu kunci yang sangat luar biasa. Kalau kemarin kita bicara EDI ya jelas itu kan EDI dari otorisasi, ya, dari otoritas.
yang memang meminta harus dikerjakan. Itu kunci, tapi emang kunci dari otoritas kan gitu. Kalau ini kan dari pesawatnya sendiri yang memang bisa menguap berbagai macam hal. Kalau tapi FDR emang nggak ngerekam suara ya. Kalau untuk merekam suara ada namanya itu with voice recorder atau CVR. Nah, CVR itu lari ke Mas Raga juga? Iya, lari juga ya? Iya. Jadi Wadaw. kita bisnis data. Kira cuma FDR doang, Mas. Data penerbangan dalam bentuk value itu, mathematical value, sama data suara, ya suara cockpit crew. Ya kita somehow CVR itu memang diperlukan juga buat investigasi. Iya betul. Contoh, ada kejadian, ini boleh cerita nggak ya? Nggak usah disebut ininya, pelakunya. Okay. Mungkin ada tapi pesawat yang mungkin ada pesawat yang rejected take off nih ya, gara-gara ada breach di cabin. RTO ternyata katakanlah jendelanya lupa kunci gitu kan, jadi kebuka. Itu kan parameter jendela nggak ada di FDR. Dan suara engselnya jendela itu kan terekam di CVR. Nah, kadang-kadang kayak gitu itu. Dia nggak connect ke FDR memang jendela itu ya. Atau mungkin ada kejadian yang fatal akibat dari miskomunikasi dari tower ke pesawat atau pesawat ke ground. Itu kan dari CVR. Sisi suara ya. Tapi ngeri juga ya. Iya berarti emang harus dua-duanya. Kejadian ngeri semua ya. Ya gimana jendela kendor. Anggaplah kendor itu rejected take off loh. Nggak jadi take off. Nah, udah kenceng dia kan. Udah kenceng, V1 siap take off, tiba-tiba ada suara bising. Terus nggak jadi. Gitu, gimana coba? Turun lagi atau dia udah terbang terus turun lagi kali ya. Rejected take off ya nggak jadi terbang. Iya terbang ya. Kalau terbang landing lagi namanya RTB. Wah itu udah kenceng ya, itu kan udah berapa ratus kilometer per jam tuh, udah 300 lebih kan. Tiba-tiba serem banget sih. Jadi emang naik pesawat tuh. Itulah kenapa pilot harus bernyali ya. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Salut buat teman-teman pilot. Semangat pilot. Semangat pilot Indonesia di pandemi. $4.000. Wah. Iya, tapi sekolahnya mahal juga ya. Sekolahnya mahal 200 juta. Ada temanku anak teknik nuklir kalau nggak salah, dia lulus berapa bulan nggak kelihatan, ya emang nggak terlalu dekat juga sih. Tiba-tiba Facebooknya jadi pilot. Nuklir ya, background nuklir benar. Sesemangat itu ya dia mau jadi pilot. Ya tapi mungkin lebih gede kali. Iya. Yang dunia aviasi itu uangnya tuh banyak. Perputaran uangnya banyak. FDR tuh setauku bahkan kalau di luar ya, nggak tahu kalau di kantor kita malah sekali baca tuh bisa berapa ribu dolar gitu. Kalau di luar loh, kalau di swasta itu gila. Sebenarnya kenapa kamu nggak bikin bisnisnya? Kamu udah punya ilmunya. Sebenarnya bisa aja, karena bisnis ini nggak perlu sertifikasi. Yang penting kita punya tools, kita punya data frame. Data frame bisa lah kita minta dari customer. Yang penting kita punya tools aja. Iya kan customernya punya dong pasti. Iya kan, customer pasti punya data frame. Sehingga nanti ketika kita download, kita tinggal compare ke data frame yang dia punya aja. Kalau kamu mau bikin airline kan harus punya AOC sertifikat. Kalau kamu mau bikin lab juga harus punya sertifikasi. Tapi kalau mau buat retail center, so far sih enggak. Kalau nggak salah sih nggak ada aturan ketatnya. Memang terganjal sama peraturan perusahaan daerah atau perusahaan nasional gitu aja sih. Itu kayaknya ya, paling kita selek sama sini kan. Kalau kamu bikin bisnis selek sama sini. Wah, pengkhianat dia Raga. Dan semua orang bisa beli toolsnya kok. Iya kan dijual bebas. Untuk dokumen-dokumen regulasi bisa download secara bebas di internet tuh. Iya betul. Iya kan? Wah gila. Emang FDR nih FDR nih menarik sekali ya. Dia iya penting ya, sangat penting dia. Mandatory item dan itu tadi aku tuh lebih ke ini ya, sisi ke bahwa dari situ tuh banyak yang bisa kita improve sebenarnya. Ya, kita tinggal baca data, bukan tinggal baca ya, tinggalnya tuh pakai tanda kutip ya, susah bacanya. Karena saya pernah lihat yang raw datanya gitu ya, karena emang nggak pernah belajar fisika juga, bingung. Apaan nih gitu, raw datanya Mas Raga ini bisa ngebaca dan mantep. Ya itulah. Tapi happy Mas kerja happy. Senang banget. Happy. Happy-nya kok dipaksa gitu sih. Happy. Harus happy.
dengan customer yang semakin lama kan kita harus ada improvement lah. Oh, iya, betul, happy. Makin apa happy-nya itu juga harus di-upgrade kan begitu Mas Eno. Ya aduh, Happy lah. orang Bogor nih kan. Ya happy lah kerja di FDR. Kayak saya sendiri emang ini pengen banget gitu bisa. Itu ngincernya Mau pindah? Enggak, bukan mau pindah. Pengen banget belajar FDR sama power plant. Okay. Kalau power plant masih nyambung lah sama kuliah kan. Walaupun teknik fisika kan hanya general aja gitu. Nah, kalau FDR ini kan kayak analisis data gitu-gitu, data masuk itu buat saya menarik banget. Saya seneng banget tuh kalau ada data baca terus kita kayak apa ya, kalau sekarang mungkin istilahnya data mining kali ya. Iya sih. Itu masuk data mining enggak skalanya enggak sebesar ya. data mining lah. Ya. Tapi kan intinya ngolah data. Data. Itu sih. Saya bisa buat data mining juga karena data itu kan ada terus kan. Setiap saat take off landing itu kan ada Pasti data. ada. Kalau misalkan skala besar mungkin bisa disebut data mining juga. Menarik sih FDR ini memang buat teman-teman yang mau apa namanya ada ide atau mau nyari ide buat improve sesuatu di pesawat terbang bisa dari situ sebenarnya. Bisa dari FDR ini, bisa dimulai dari FDR karena memang segala macam kejadian di pesawat gitu ya, termasuk pressure juga masuk gitu kan. Segala macam pilot mencet apa, nyalain komputer apa sebagainya itu juga masuk kan. Komputer mati sebagainya itu masuk ke data FDR. Jadi sangat bisa diimprove dari situ. Nah,